Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa kembali sedulur Margono dimanapun berada dalam acara kesayangan kita bersama, yaitu Podcast Mar, Podcast Kesehatan Rumah Sakit Margono Soekaryo. Pada episode kali ini, kita akan membahas suatu topik yang berkaitan dengan penyakit yang berhubungan dengan tulang, karena pada tanggal 29 Mei tahun 2024 kemarin kita baru saja merayakan Hari Lansia Nasional. Tema kita pada pagi hari ini adalah osteoporosis. Untuk membahas tema osteoporosis pada kesempatan kali ini, tentu saja kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang sangat kompeten dalam bidang keilmuannya. Kita langsung sambut saja narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Krisnanto Nugroho, SPOT, MN. Ya. Selamat pagi Dr. Krisnanto. Selamat pagi Mas Angga. Siap. Gimana kabarnya dok pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Angga sehat? Alhamdulillah sehat dokter. Sebelum kita ke topik osteoporosis ini ya dok, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menemani kami dalam acara Podcast Mar pada pagi hari ini. Ya, sama-sama Mas. Siap, dokter. Lagi sibuk apa nih dok akhir-akhir ini selain perortopedian? Selain perortopedian, sibuk olahraga mungkin ya. Sekarang lagi hype itu lari, olahraga lari. Oke. Sekarang lagi mulai ingin menekuni olahraga lari. Siap, mantap. Bagus sekali ya dok ya olahraganya untuk membakar kalori. Membakar kalori biar tubuh sehat, fit dan bugar tentunya ya. Betul sekali dokter. Oke dok, kita sekarang langsung ke topik yang mau kita bahas ya dok. Oke. Osteoporosis. Seperti yang pernah saya baca dok dalam beberapa artikel, osteoporosis ini kan kayak semacam pengeroposan tulang ya dok. Iya betul. Nah kalau dari sisi medisnya sendiri dok, itu seperti apa? Oke, sebelumnya saya izin menyapa para sedulur Margono dulu ya. Boleh dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur Margono semuanya. Izin perkenalkan, nama saya Dr. Krisnanto Nugroho, spesialis ortopedi Rumah Sakit Margono Soekaryo. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk sedikit sharing mungkin ya Mas ya. Oke. Karena mungkin sebetulnya osteoporosis ini sesuatu yang sudah umum. Mungkin banyak orang sudah tahu, dan posisi saya di sini mungkin hanya sedikit sharing atau sebagai fasilitator yang intinya hanya untuk merefresh yang sudah tahu biar nanti lebih ingat lagi. Apa sih osteoporosis? Jadi Mas Angga, osteoporosis itu merupakan suatu kondisi penyakit ya, yang mana ditandai dengan adanya penurunan massa atau densitas atau kepadatan dari suatu tulang, yang mana selain penurunan dari massa atau kepadatan tulang itu juga disertai dengan adanya kerusakan pada mikrostruktur, jadi struktur yang sangat kecil di dalam tulang ya, yang mana kelainan-kelainan tersebut apabila terdapat dalam jangka waktu yang panjang akan mengakibatkan tulang menjadi rapuh atau keropos, sehingga mungkin sering ya kita jumpai pasien-pasien usia tua dengan osteoporosis itu jadi mudah patah atau mudah fraktur kalau kita bilang di dunia medisnya. Lalu kira-kira apa sih penyebabnya? Sebetulnya sederhana. Jadi osteoporosis itu diakibatkan karena kuncinya adalah imbalance atau suatu ketidakseimbangan, di mana dalam tubuh kita sudah ada regulasinya ya tentunya ya. Jadi manakala tulang itu terbentuk atau namanya bone formation atau formasi tulang, akan selalu disertai dengan adanya bone resorption atau penyerapan dari tulang atau penghancuran dari tulang. Nah, pada kondisi osteoporosis ini yang terjadi adalah bone formation-nya dia tetap berjalan. Namun bone resorption-nya dia berjalan lebih intens. Akibatnya tulang yang diproduksi dengan tulang yang dihancurkan tidak seimbang, lebih besar tulang yang dihancurkan. Nah, akibatnya jika terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka si tulang itu akan mengalami yang namanya suatu osteoporosis atau pengeroposan tulang. Intinya seperti itu. Oh, enggak dok. Berarti itu pada intinya memang osteoporosis adalah pengeroposan tulang atau penurunan massa tulang ya dok ya. Nah, ini pasti juga sedulur Margono banyak yang bertanya ya dok ya. Kalau untuk gejala osteoporosis sendiri itu apa dok? Apakah ada tanda-tandanya? Oke, untuk tanda-tanda osteoporosis sebetulnya sangat mudah diketahui.
Cuman pada kondisi-kondisi tertentu ya, misal pada osteoporosis yang masih dini ya, biasanya gejalanya itu asimptomatik atau tidak bergejala atau tidak berkeluhan. Nah, namun kalau sudah gejalanya itu sudah atau diagnosis osteoporosis itu sudah lewat atau sudah tegak, keluhan yang paling khas, yang paling sering dikeluhkan oleh pasien-pasien dengan osteoporosis yang pertama adalah nyeri. Nah, nyeri bisa di berbagai tubuh ya, tergantung kondisi atau letak pengeroposan tulangnya di sebelah mana. Dimana kita ketahui osteoporosis itu yang tersering itu kan menyerang pada tulang-tulang di tulang belakang, tulang pinggul, tulang tangan ya. Maka nyeri-nyerinya yang khas itu biasanya pasien mengeluhkan nyeri di tulang pinggul atau biasa kita sebut beyekan gitu ya. Iya, betul. Beyekan kalau orang-orang sepuh itu bilang biasanya beyekan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keluhan yang bisa timbul dari osteoporosis itu sendiri adalah biasanya perubahan dari bentuk tubuh. Misal, dulu pasien memiliki tinggi badan tertentu, katakanlah 150 cm. Karena pengeroposan atau pengapuran tulang itu dia mengalami bungkuk ya. Mungkin sering kita lihat nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah sepuh, yang sudah mengalami osteoporosis, dia bungkuk. Yaitu yang tadi disampaikan karena ada pengeroposan tulang, akibatnya terjadi patahan tulang di situ, yang dalam jangka waktu yang kurun waktu yang lama dia akan mengalami pembungkukan. Yang paling sering adalah nyeri dan perubahan postur tubuh. Kemudian yang terakhir yang osteoporosis yang kita sebut yang sudah late ya, sudah terlambat, biasanya pasien-pasien itu datang dengan keluhan patah tulang. Jadi mungkin pasien sudah datang ke IGD dalam kondisi tulang punggungnya ada yang retak atau tulang pinggulnya ada yang patah dan ada tulang di pergelangan tangan ya yang paling sering itu patah. Jadi kurang lebih tanda dan gejala dari osteoporosis yang bisa kita ketahui itu. Kalau untuk faktor resiko dari osteoporosis sendiri, apakah memang selama ini kan kita tahunya kalau osteoporosis itu untuk lansia saja? Betul. Nah, apakah hanya di usia-usia lansia atau ada faktor-faktor di usia-usia tertentu atau faktor gaya hidup yang lain, Dok, yang bisa mempengaruhi terserangnya osteoporosis itu? Ini pertanyaan yang bagus ya, karena memang selama saya menjadi dokter ortopedi banyak yang menanyakan hal itu ya. Jadi kalau di rawat jalan itu banyak tuh pasien yang nanya, "Dok, osteoporosis itu hanya menyerang usia tua atau umur lain bisa kena sih?" Gitu ya. Sering sekali saya mendapat pertanyaan itu. Jadi untuk menjawab itu sebelumnya kita harus tahu dulu. Jadi osteoporosis itu secara garis besar dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah osteoporosis yang primer dan yang kedua adalah osteoporosis yang sekunder. Nah, yang sering kita jumpai selama ini adalah osteoporosis yang primer. Nah, di mana osteoporosis primer itu dibagi lagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama adalah tipe yang post menopause, biasanya pada perempuan ya. Perempuan yang sudah selesai haid, pasca menopause itu paling sering terkena osteoporosis. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe yang sesuai usia. Jadi kalau yang sesuai usia ini bisa terjadi ke dua jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun yang perempuan. Secara garis besar tadi tipe yang kedua secara umum itu yang tipe sekunder atau osteoporosis sekunder itu yang bisa menyerang ke semua umur. Nah, lalu penyebabnya apa yang osteoporosis sekunder itu? Penyebabnya ada banyak ya. Kita bagi lagi itu, bisa karena penyebab infeksi pada tulang ya. Kemudian ada proses tumor atau malignansi atau keganasan. Kemudian bisa juga karena kelainan metabolik ya. Misal pasien dengan defisiensi vitamin D, mungkin kurang minum vitamin D, suplemen, atau makanan yang low intake atau makanan yang kadar vitamin D-nya kurang. Bisa juga pasien yang jarang terpapar sinar matahari, ya. Makanya itu sering anak-anak muda terutama yang perempuan-perempuan nih ya, yang takut hitam, wah itu bahaya. Bisa jadi nanti bisa osteoporosis secara dini. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga pasien osteoporosis yang diakibatkan karena pengobatan steroid jangka panjang. Nah, itu bisa mengakibatkan pengeroposan tulang secara dini. Jadi tadi dari jenis-jenis osteoporosis itu mungkin bisa menjawab pertanyaannya, sebetulnya osteoporosis itu bisa mengenai ke segala usia atau tidak sih? Jawabannya adalah bisa ya, Dok, ya. Karena kita ketahui tadi sudah kita singgung bahwa osteoporosis yang tipe sekunder itu ya
Nah itu bisa karena banyak faktor itu yang tadi saya sebutkan, dan itu bisa menyerang semua umur, tidak hanya pada usia lansia. Secara garis besar seperti itu. Berarti termasuk faktor gaya hidup juga mempengaruhi ya dok? Gaya hidup. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, kalau untuk penegakan diagnosa osteoporosis sendiri itu seperti apa dok untuk kriterianya? Oh ini dinyatakan osteoporosis. Oke. Jadi untuk menegakkan diagnosis osteoporosis yang kuncinya adalah harus dilakukan pemeriksaan secara lengkap oleh tenaga yang berkualitas, artinya yang tenaga medis ya. Betul. Jadi kita akan melalui beberapa rangkaian pemeriksaan ya. Yang pertama adalah dari anamnesis atau kita tanya jawab seputar kondisi pasien ya. Yang pertama adalah kita tanyakan satu, riwayat osteoporosis orang tua sebelumnya ada atau tidak itu. Kemudian kita tanyakan mengenai keluhan, keluhan yang relate atau berhubungan dengan kondisi-kondisi osteoporosis seperti yang tadi saya sampaikan tadi ya, ada nyeri, ada riwayat patah tulang dan riwayat yang lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu gali daily activities-nya atau aktivitas sehari-harinya, apakah termasuk yang kontak minimal dengan sinar matahari, kemudian bagaimana asupan atau pola makannya seperti apa, karena kalau pasien-pasien dengan tadi saya sampaikan defisiensi vitamin D, kurang intake kalsium, kalsium itu bisa dari mana saja ya, bisa dari suplemensi, bisa juga dari makanan. Jika itu kurang atau malah tidak pernah, yaitu memang salah satu faktor risiko terjadinya osteoporosis. Kemudian setelah kita lakukan anamnesis atau kita lakukan tanya jawab kepada pasien, kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi banyak faktor ya, tergantung pada keluhan yang disampaikan oleh pasien. Apabila pasien mengeluhkan nyeri pada pinggang, ya kita evaluasi. Apakah ada deformitas atau perubahan bentuk ya, yang tadi saya sampaikan biasanya itu kalau pasien osteoporosis itu kan posturnya bongkok ya. Kemudian kita ada scoring system ya dengan EFAS namanya. Kita tanyakan skala nyerinya itu berapa, apakah signifikan atau tidak dengan kondisi osteoporosisnya. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya yang paling dasar, yang paling bisa kita lakukan adalah pemeriksaan X-ray atau fotoronsen ya. Fotoronsen, namun ada sedikit kekurangan dari pemeriksaan X-ray ini karena X-ray ini hanya bisa mendeteksi osteoporosis manakala si tulang itu sudah kehilangan massa tulangnya itu kurang lebih 30-50%. Artinya kalau kita menunggu sampai hilangnya massa tulang 30-50% itu kan sudah terlalu terlambat. Betul. Ya. Jadi kemudian ada ditemukan lagi alat yang sebetulnya gold standar ya. Jadi standar baku untuk menegakkan diagnosis osteoporosis. Kita menggunakannya BMD. Apa itu BMD? BMD itu adalah bone matter densitometry ya. Jadi untuk mengukur kepadatan dari suatu tulang. Nah, para sedulur Margono nih, kita di Margono sudah punya alat tersebut yang mungkin di rumah sakit lain mungkin belum ada ya. Jadi bisa kalau memang Bapak Ibu sedulur Margono ingin periksa lebih lanjut mengenai kondisi osteoporosisnya, bisa nih langsung kita periksa di sini. Betul. Berarti jangan kayak periksanya tuh ke kretek abal-abal ya, kayak lagi populer ya. gitu. Biasanya kan nih aku mau kretek abal-abal tulangku sakit. Nah, gitu. Itu bahayanya ya, karena memang pentingnya suatu edukasi ya. Betul. Jadi memang untungnya kita punya alat itu dan kita harus gencar nih karena ternyata lawan kita ini bukan rumah sakit lain tapi justru yang bone center itu terus tukang kretek abal-abal. Nah itu yang berbahaya sebetulnya. Siap dokter. Jadi gitu sedulur Margono, di Rumah Sakit Margono Soekaryo ini kita sudah punya alat BMD yang disampaikan langsung oleh dokter spesialis ortopedi Dr. Krisnanto Nugroho, bahwa alat ini ada di Rumah Sakit Margono yang pastinya bisa mendukung penunjang pemeriksaan osteoporosis atau penunjang pemeriksaan perortopedian lainnya. Betul. Oke dok. Nah lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Kalau misal
masih muda nih, udah terkena osteoporosis, ataupun yang sudah lansia nih dok, sudah terkena osteoporosis, itu apa sih dok yang harus, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh si pasien ataupun si keluarga? Atau adakah makanan yang harus dihindari, atau gaya hidup yang harus diubah, itu gimana dok? Oke, jadi sekarang kita kalau menjumpai pasien dengan osteoporosis, artinya sudah tegak ya, secara pemeriksaan diagnostiknya sudah tegak osteoporosis. Lalu langkah apa sih yang bisa kita tempuh? Nah, kita bisa tempuh dengan yang pertama kita bagi menjadi dua ya. Secara medikamentosa dan non medikamentosa. Apa itu dok? Dan medikamentosa itu dengan obat-obatan ya. Obat-obatan itu nanti akan saya sampaikan, dan yang non medikamentosa itu yang tanpa obat-obatan. Kita bahas yang sederhana dulu, yang non medikamentosa mungkin ya. Jadi kalau kita jumpai sanak family kita ada yang mengalami osteoporosis, yang paling penting harus kita rubah adalah satu, gaya hidup ya. Jadi seringnya pasien dengan osteoporosis itu kalau istilahnya less mobile, jadi udah males karena biasanya tulang sakit, terus apa-apa sakit, jadi dia lebih banyak istirahat, banyak tiduran di rumah. Padahal itu malah akan memperburuk kondisi osteoporosisnya. Lantas yang harus dikerjakan apa? Jadi ada suatu guru menyebutkan bahwa life is motion, jadi hidup itu ya harus bergerak. Jadi nggak boleh terus kalau pasien dengan osteoporosis terus tiduran, terus itu nggak boleh. Satu itu. Kemudian yang kedua, pola makan harus dijaga ya. Lantas apa yang harus dan tidak boleh? Yang harus adalah kita harus banyak mengkonsumsi semua sumber makanan yang tinggi kalsium. Lalu misalnya apa sih yang tinggi kalsium? Banyak ya. Jadi dari produk susu ya, dari keju, dari yogurt, dari sayuran-sayuran hijau, dari ikan-ikan laut ya. Misal kayak apa itu ikan teri nasi itu ternyata banyak loh kandungan kalsiumnya itu. Ya, dan itu murah ya. Kita nggak harus beli kalsium mahal di situ. Oke, kemudian yang tidak boleh dikonsumsi apa? Yang pasti alkohol ya. Karena mungkin alkohol hari ini sudah menjadi sesuatu bahan yang sudah tidak asing gitu ya. Banyak orang yang lari ke penyalahgunaan alkohol, itu sudah harus dihindari. Yang kedua adalah rokok. Karena secara penelitian memang rokok sudah terbukti ya menghambat dari bone absorpsi atau penyerapan dari si kalsium dalam tubuh. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, berjemur ya, jangan takut hitam. Nah itu. Kemudian pemakaian sunscreen pun juga sebaiknya dihindari. Berpengaruh juga. Iya, berpengaruh ya. Jadi kapan sih akan muncul pertanyaan berikutnya? Kapan sih waktu yang tepat untuk berjemur ya? Betul. Kurang lebih di pukul jam 7 sampai jam 9 adalah waktu yang optimum untuk berjemur. Nah, kenapa harus berjemur? Karena ternyata kita sudah dikasih Tuhan itu vitamin D yang gratis ya, dan itu murah kan? Tinggal keluar rumah, jalan sedikit, sudah jalan keluar itu sudah dapat sehat bergeraknya, dari sinar mataharinya dapat gratis vitamin D nggak berbayar. Lah fungsinya apa kita berjemur? Nah ternyata suatu penelitian itu menyampaikan bahwa si kalsium yang kita makan banyak itu akan percuma kalau nggak ada diimbangi dengan vitamin D. Jadi ibaratnya itu si vitamin D itu membantu mengangkut ya dari kalsium yang kita makan, dia masuk ke dalam sirkulasi darah, dan si vitamin D ini yang menangkap di dalam darah untuk dimasukkan ke dalam tulang. Jadi antara suplemen vitamin kalsium dan vitamin D itu harus sama, harus seimbang ya. Oke itu. Kemudian yang perlu diperhatikan kalau kita jumpai keluarga kita mengalami osteoporosis, khususnya keluarga ya. Jadi termasuk lingkungan rumah pun harus diperhatikan. Artinya pasien-pasien dengan osteoporosis itu kan dalam tanda kutip ya tidak boleh jatuh. Karena kita tahu osteoporosis kan tulangnya keropos. Kalau pasiennya jatuh dia akan gampang patah. Nah kalau tulangnya patah akan lebih lama lagi penata laksanaan atau pengobatannya. Fatal juga ya dok. Betul. Jadi yang harus diperhatikan adalah tempat jalan ya. Tempat jalan pasien yang biasa dilalui di rumah. Misal kita mungkin perlu kasih pegangan tangan atau apa pagar itu ya. Kayak yang di rumah sakit kita sering lihat ya, ada yang untuk rel untuk rambatan tangan. Betul dok. Kemudian yang kedua, terutama di tempat tidurnya ya, dikasih meja di situ. Kasih meja di situ boleh untuk diisi yang sering diambil ya, biasanya pada malam hari atau apa itu, misal minum atau makanan atau apa atau HP ya, supaya pasien itu dalam kondisi bangun tidur kan mungkin masih ngantuk, belum fit, tidak perlu harus berjalan jauh.
karena dikhawatirkan berjalan jauh nanti meningkatkan risiko jatuh. Betul. Kemudian yang berikutnya adalah lantai. Nah, yang paling sering kita jumpai ya. Jadi sering pasien datang ke kami itu dalam kondisi patah tulang pinggul karena terpleset. Nah, yang perlu diperhatikan terutama lantai-lantai yang licin. Oke. Di mana Mas Angga yang paling sering licin? Yang paling sering licin itu ya di kamar mandi. Kamar ya? mandi itu betul. Jadi kamar mandi biasanya kita kasih rubber mat itu. Jadi kayak karpet yang bahannya itu adalah karet supaya dia tidak slippery atau tidak licin. Betul. Itu kan bahaya. Betul. Termasuk relnya pun kita kasih sampai ke kamar mandi supaya tidak jatuh. Betul. Kurang lebih itu untuk yang non medikamentosa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kemudian treatment apa nih kalau kita sudah jumpai pasien atau sanak family kita menderita osteoporosis? Jadi untuk terapi obat-obatannya, lagi-lagi ya di Margono kita sudah lengkap ya untuk sekali ya penata laksanaan osteoporosis. Nah, tentunya yang pertama adalah suplemen kalsium. Itu yang penting ya. Oke. Suplemen kalsium berapa sih dosisnya? Nah, untuk dosis usia perempuan ya, postmenopause, usia kurang lebih dari 65 tahun, daily atau konsumsi hariannya adalah 1000 mg per hari. 1000 mg ya, Dok. Kalau laki-laki itu 1500 mg per hari. Harus diimbangi dengan konsumsi air putih kurang lebih minimal 1,5 liter per hari. Ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi sudah disampaikan vitamin D. Vitamin D itu perlu ya, penting juga karena tadi sudah disampaikan peran vitamin D ya untuk membantu masukkan kalsium ke dalam tulang. Betul. Perlu suplemen vitamin D. Kemudian yang berikutnya ada obat-obatan khusus ya. Kita sebutlah bifosfonat. Bifosfonat fungsinya sama kurang lebih. Dia itu fungsinya adalah untuk memadatkan dari tulang yang sudah keropos itu. Kemudian ada juga terapi hormon atau kita sebut dengan ERT ya. Ya, kepanjangannya adalah estrogen replacement therapy. Sebetulnya untuk angka keberhasilan atau successful rate-nya itu cukup bagus. Cuman ternyata setelah diteliti jangka panjang, ternyata ada efek samping lain ya yang justru lebih berbahaya. Efek samping lainnya itu diantaranya adalah bisa mengakibatkan yang namanya breast cancer atau kanker payudara. Kemudian ada gangguan pada keseimbangan hormonal ya, dan itu yang dikhawatirkan. Makanya terapi ERT itu sudah mulai ditinggalkan, lebih ke terapi dengan menggunakan bifosfonat dan suplemen lain. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, Dok. Berarti memang kalau untuk penanganan ortopedi yang berkaitan dengan osteoporosis yang bisa dilakukan oleh keluarga pasien osteoporosis di rumah, salah satunya adalah menyediakan sarana-sarana yang seperti dokter tadi sebutkan ya, memastikan lantainya tidak licin, terus memasang pegangan untuk pasien ketika berjalan untuk mengurangi resiko jatuh. Seperti itu sedulur Margono. Oke, Dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Kalau misal Dok sudah didiagnosis osteoporosis, apakah itu bisa disembuhkan total seperti semula atau gimana, Dok? Ini juga termasuk salah satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh pasien. Untuk angka kesembuhannya mungkin sangat kecil ya, bisa disampaikan ya. Tapi dengan treatment atau dengan tindakan yang kita upayakan itu, yang paling penting adalah satu, mencegah si osteoporosis ini bertambah menjadi lebih berat. Dia mencegah komplikasi lebih lanjut. Komplikasinya apa ya? Tadi saya sampaikan patah tulang yang tiba-tiba, nyeri yang hebat, nyeri yang berkepanjangan, perubahan bentuk. Jadi pada intinya treatment kita di sini adalah untuk memperlambat proses perjalanan penyakitnya dan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat yang mungkin terjadi pada kondisi pasien dengan osteoporosis dibandingkan dengan pasien yang tidak menjalani treatment. Intinya sih seperti itu. Baik dokter, berarti pada intinya bahwa osteoporosis itu tidak bisa disembuhkan ya dok, tapi bisa dikurangi ininya ya dok, kayak efek jangka panjang yang lebih parah seperti itu. Jadi seperti itu sedulur Margono. Yang penting kalau untuk pasien-pasien osteoporosis adalah tetap menjaga pola gaya hidup dan asupan makanannya ya dok ya. Seperti itu. Betul. Oke, ada pertanyaan selanjutnya ini dok, kalau misalnya sudah sebelum terkena osteoporosis itu kita bisa menghindarinya itu gimana dok?
Selain tadi kita harus berjemur ya sedulur Margono di jam 7 sampai jam 9 pagi, konsumsi vitamin D, ada hal-hal lain nggak dok yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya osteoporosis? Nah ini banyak pertanyaan yang usia-usia muda nih Mas Angga ya. Tadi sudah kita singgung ya mengenai perubahan gaya hidup. Tulang itu seperti tabungan ya. Tabungannya apa? Uangnya itu apa? Uangnya itu adalah kalsium. Kalsium. Ya. Kita mengkonsumsi kalsium di usia 20, 30. Nah, kita baru bisa merasakan manfaatnya itu kelak nanti di usia 50, 60 tahun. Iya. Jadi jangan beranggapan bahwa saat kita kasih suplemen kalsium pada usia-usia muda, saya kan masih muda, saya kan nggak ada gejala osteoporosis, itu yang keliru ya. Jadi yang harus kita luruskan, tadi saya sampaikan bahwa osteoporosis itu seperti kita menabung ya. Saat kita akan bisa merasakan manfaatnya setelah kita tua. Jadi itu yang pertama, kita harus rutin konsumsi kalsium sejak dini ya. Kalsium sejak dini sesuai dosis, sesuai dengan usianya. Kemudian modifikasi gaya hidup ya, meliputi olahraga teratur, berjemur, olahraga apapun. Yang penting itu adalah sebetulnya angkat beban. Walaupun kardio memang bagus ya. Olahraga kardio itu bagus untuk kebugaran ya, untuk jantung kita. Tapi olahraga angkat beban itu manfaatnya akan bisa kita rasakan nanti setelah usia kita tua. Karena ternyata sudah pernah diteliti ya oleh ahli ortopedi, ada yang namanya hukum Wolff ya, Wolff Law atau kita biasa sebut, yang mana hukum tersebut menyatakan bahwa tulang yang sering mengalami impact atau tekanan dia akan lebih padat. Jadi bisa dibayangkan manakala kita melakukan aktivitas olahraga, aktivitas fisik yang cukup ya, itu akan memadatkan tulang kita. Nah, tulang kita padat itu kita bisa rasakannya mungkin bukan saat ini ya, tapi nanti saat kita usia tua, di mana saat usia-usia 60-70 tahun, di mana orang-orang tua di usianya itu sudah mulai merasakan nyeri. Nah, kita yang rutin berolahraga, modifikasi gaya hidup yang baik, nah itu akan kita rasakan nanti kelak saat kita sudah usia-usia tersebut. Mungkin itu. Jadi kita bisa menabung sejak dini dari sekarang ini ya dok ya, untuk dipetik kemudian hari ini pada saat usianya sudah memasuki fase lansia ya dok ya. Wah, menarik sekali ini sedulur Margono untuk pembahasan kita hari ini. Oke, tanpa terasa kita udah ngobrol panjang lebar ya. Sudah habis waktunya ya. Sebelum kita akhiri nih dok, mungkin ada pesan dari Dokter Krisna untuk sedulur Margono di rumah atau dimanapun berada. Dokter. Untuk sedulur Margono ya, pada prinsipnya osteoporosis itu bisa menyerang ke segala usia. Jadi pentingnya perhatian dini mengenai kesehatan meliputi 1. Konsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, modifikasi gaya hidup, hindari merokok dan alkohol ya. Pokoknya kita harus menegakkan pola hidup sehat ya. Itu sangat penting, yang mana mungkin sekarang tidak bisa kita rasakan efeknya, tapi nanti di kemudian hari kita akan merasakan manfaatnya. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dokter Krisna sama-sama Mas atas waktunya. Ya, selamat pagi. Kita sangat senang sekali kedatangan dokter sebagai narasumber ini. Informasinya sangat jelas dan sangat lengkap. Tidak terasa ya sedulur Margono, untuk obrolan kita hari ini sangat seru sekali dengan didampingi narasumber kita Dr. Krisnanto Nugroho SPOTMM. Nah, jangan lupa ya sedulur Margono untuk selalu like, komen, dan subscribe YouTube dari Rumah Sakit Margono Soekario ataupun sosial media dari Rumah Sakit Margono Soekario. Akhir kata, saya Hanggaria Perdana dan Dr. Krisnanto Nugroho SPOTMM izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.